Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Azhar MA, dan yang saya sayangi teman-temanku sekalian, dan tidak lupa para pendengar video ini. Adapun judul ceramah saya pada kali ini yaitu Nuzulul Quran. Nuzulul Quran. 20 tahun 2 bulan 22 hari lamanya ayat-ayat Al-Quran silih berganti turun, dan selama itu pula Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya tekun mengajarkan Al-Quran dan membimbing umatnya, sehingga pada akhirnya mereka berhasil membangun masyarakat yang di dalamnya terpadu ilmu dan iman, nur dan hidayah, keadilan dan kemakmuran di bawah lindungan ridho dan ampunan ilahi. Meskipun Al-Quran merupakan satu kesatuan paket yang ayat-ayatnya tak dapat dipisahkan satu sama lain, namun proses turunnya wahyu yang memakan waktu 22 tahun lebih tersebut menunjukkan adanya berhubungan yang sangat erat antara Al-Quran dan realitas kehidupan, yaitu antara teks penerima pertama yaitu Nabi Muhammad SAW dan objek realitas, dan tidak dapat disepelekan terlebih diabaikan begitu saja. Hubungan erat yang dimaksud tersebut dalam istilah Qasim Matar. Dalam beberapa forum digambarkan bahwa wahyu yang diturunkan oleh Tuhan tersebut bukan bertujuan untuk menghapus budaya yang ada, tetapi ia datang untuk mempersuntingnya, lalu menundukkannya pada posisi yang lebih terhormat dari keadaan sebelumnya. Karena hubungan kuat tersebut mengabaikan salah satu di antaranya, berarti sama halnya membuka peluang yang besar untuk berbuat kesalahan dalam memahami dan menemukan makna kandungan Al-Quran. Olehnya itu, pengetahuan di seputar teks dan realitas yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Al-Quran sangatlah penting. Di antara pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan tentang nuzulul Quran dan asbabun nuzul. Banyak pernyataan ulama yang secara tegas menetapkan arti pentingnya kedudukan ilmu tersebut. Di antaranya adalah pernyataan Imam Ibnu Daqiq Al-Aid. Beliau berkata bahwa penjelasan sebab al-nuzul adalah jalan yang kuat dalam memahami makna-makna Al-Quran. Semangat nuzulul Quran. Jika kita mengamati kondisi umat Islam pada saat Al-Quran pertama kali diturunkan melalui momentum nuzulul Quran ini, semua peristiwa di masa lalu itu seolah telah dibangkitkan melalui perenungan. Terdapat kesamaan konteks ketika Al-Quran diturunkan pertama kali dengan kondisi terkini yang secara sosial, politik, ekonomi, dan agama memang sedang mengalami degradasi dan membutuhkan pemecahannya. Untuk itu, umat Islam sebagai umat yang terbaik mengemban tugas berat yang berkaitan dengan memahami, mengilhami, dan melakukan tanggung jawab. Karena memahami dan menafsirkan adalah bentuk yang paling mendasar dari keberadaan manusia di muka bumi ini. Masa lalu tidaklah usang dan ia menjadi pendahulu masa kini. Maka dari itu, upaya memahami makna nuzulul Quran pada saat sekarang ini sama sekali tidak menghilangkan makna dan konteks terdahulu, melainkan merangkumnya untuk kemudian diteruskan hingga kini. Ada semacam harapan yang harus terpenuhi dalam menghadapi tantangan global saat ini. Sebagaimana Rasulullah SAW juga menghadapi tantangan dan ujian yang berat. Dengan semangat baru, nuzulul Quran menjadi momentum efektif jika Al-Quran dijadikan sebagai solusi problem kehidupan yang memberitahukan tuntutan yang harus dilaksanakan dalam membangkitkan berbagai nilai yang diinginkan dalam penyucian jiwa. Membaca Al-Quran sebagai jalan mencari solusi juga menyempurnakan ibadah lainnya. Ia dapat berfungsi dengan baik
jika dalam membacanya disertai dengan adab-adab batin dan perenungan, khusyuk dan menatadabburinya, dengan akhirnya banyak mendatangkan manfaat berupa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, inspirasi dan basis imajinasi. Al-Quran telah diturunkan kepada umat Islam guna menjadi pedoman untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, tugas umat Islam adalah menggali informasi yang tersedia di dalamnya. Jika di masa lalu umat Islam mampu meraih keemasan dan Barat berhasil bangkit karenanya, maka kini umat Islam harus kembali kepada Al-Quran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dapat manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon maaf kepada pendengar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.